Kalau kemarin Pichel udah nunjukin capture card dari PX, maka kali ini Pichel akan nunjukin sebuah device dari PX lagi yang bisa jadi pelengkap buat capture card tersebut gitu ya. Karena memang device ini nggak cuma buat konten kreator yang sering ngerekam gameplay ataupun juga mungkin live streaming, tapi juga cocok buat teman-teman yang sering butuh solusi video dengan kualitas yang tinggi, terutama buat keperluan presentasi ataupun meeting online. Gimana? Udah mulai penasaran? Nah, mending kita akan lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kembali akan membahas sebuah device dari brand PX, yaitu sebuah converter dari USB Type-C kepada HDMI dengan kode PX MHA8K60. Dan seperti video-video sebelumnya, Pichel nanti akan bahas mulai dari packaging, desain, serta ada fitur apa aja sih pada perangkat ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita akan mulai reviewnya. Pertama kita akan bahas packagingnya dulu, di mana material dari kotak kemasannya ini lumayan tipis teman-teman. Karena pas produk ini sampai kepada studio Pichel Techno, kondisinya sedikit penyok di beberapa spot, tapi untungnya nggak ada impact dengan produk di dalamnya. Color theme yang digunakan juga sama dengan PX Capture Card yang Pichel review kemarin, yaitu mayoritas putih dengan beberapa aksen merah sesuai dengan logo PX-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi depan, tampilannya ini bener rame banget. Di antaranya terdapat penampakan device yang ditemani juga dengan logo PX di kiri atas, serta logo garansi 18 bulan di bagian kanan atas. Nggak lupa juga ada teks USB Type-C 3.1 to TV converter, kode MHA8K60, dan juga berbagai macam detail-detailnya. Teman-teman lihat sendiri aja deh. Lanjut kepada sisi kanan, nanti di sisi ini hanya terdapat serangkaian teks beserta dengan peringatan dan instruksi saat menggunakan device ini. Next, di sisi sebelah kiri terdapat tabel berisi keterangan dan juga spesifikasi minimum dari smartphone yang bisa menggunakan dari device ini. Dan terakhir di bagian belakang, tampilannya juga rame sama aja seperti yang di bagian depan. Bedanya di sisi ini hanya terdapat infografik penggunaan device converter yang ditambah juga dengan daftar fitur plus spesifikasi produk dan nomor kontak dari PX Indonesia. Jadi nggak ada penampakan produknya sama sekali di belakang. Sementara untuk isi paket penjualannya ternyata nggak serame dari desain kotaknya. Karena pas Pichel buka, isi kotaknya tuh hanya perangkat konverter ini aja. Bahkan kertas-kertas petunjuk penggunaan dan garansi aja tuh sampai ikutan nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar mind blowing lah ini ya. Selebihnya memang nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Setelah dari kotak kemasan, sekarang kita akan bahas soal desain. Dimana untuk desainnya sendiri nggak banyak yang bisa Pichel bahas. Karena bentuk dari device converter ini memang cuma begitu aja. Cuma ada konektor male HDMI kepada USB Type-C yang dihubungkan dengan kabel. Dan untuk konektornya sendiri masing-masing sudah menggunakan housing dari bahan logam aluminium alloy dengan pin konektor yang juga sama-sama terbuat dari bahan aluminium. Lalu untuk dimensinya sendiri, konektor HDMI-nya ini memiliki panjang total 5,2 cm dari housing sampai kepada pin konektor dan lebar 2,2 cm dengan ketebalan 1 cm. Sementara untuk konektor USB-nya memiliki panjang 2,5 cm dari housing sampai pin konektor dengan 1,1 cm dan juga ketebalan 0,5 cm. Dan seperti yang sudah Pichel mention barusan, kedua konektor ini dihubungkan dengan kabel sepanjang 2 meter yang menggunakan cover berbahan plastik PVC dengan tingkat kelenturan yang lumayan solid dan tidak mudah tertekuk. Ya memang Pichel sih sebenarnya berharap kalau bisa ya kayak kemarin gitu, atau mungkin kayak beberapa kabel yang lain itu pakai mode braided gitu. Karena kalau pakai bahan plastik PVC ini agak lama dikit biasanya kelotok ya guys. Jadi aduh agak menyedihkan ya takutnya. Selebihnya daripada itu memang benar-benar cuma itu aja desainnya. Benar-benar simple banget menurut Pichel. Lalu untuk bagian fitur, maka device ini sendiri menggunakan konektor male HDMI 2.1 yang berfungsi sebagai HDMI out dan juga konektor USB Type-C 3.1 yang menerima input dari perangkat yang terhubung dengan device converter ini. Sementara untuk fungsinya sendiri, perangkat ini hanya diperuntukkan sebagai konektor antar device yang memiliki I/O port dengan interface USB Type-C dengan monitor ataupun TV yang memiliki I/O port dengan interface HDMI. Secara teori dikatakan ini memiliki kemampuan klaim bisa resolusi maksimum di 8K atau 7840 x 4320 pixel dengan maksimum refresh rate di 60 Hz. Tapi ketika Pichel dengar akan teks spek ataupun spek sheet-nya ini yang dibilang sampai bisa 8K 60 Hz gitu ya, maka Pichel sudah langsung ada red flag nih muncul di dalam diri dan pikiran Pichel. Kenapa gitu? Karena waktu Pichel browsing ya, untuk 8K dengan resolusi 60 Hz ya, apalagi untuk medianya yang kompres, dia tuh minimum butuh 25 sampai 30 gigabit per second. Sementara kalau ditanya tadi di mana interface USB Type-C-nya cuma support 3.1 Gen 1 atau 3.1 lah gitu ya.
maka dia cuma bisa 5 gigabit per second aja. Oleh karena itu ada gap sekitar 20 sampai 25 gigabit per second. Oleh karena itu Pichel sangat yakin tidak akan mungkin ini bisa menunjukkan 8K 60 Hz. Agak suspicious ya kayaknya nih. Gimana ini? Terlalu over promise nih kayaknya. Dan seperti yang sudah ditulis di sisi kanan kotaknya ya, terlepas dari segala macam dilema tadi, kalau teman-teman memang mau memasangkan device converter ini kepada HP teman-teman sekalian, maka mau nggak mau kita wajib menggunakan operating sistemnya kayak Android 6.0 yang sudah dilengkapi dengan port USB Type-C minimum 3.1. Atau kalau mau gampang yang sudah support akan MHL. Dan juga kalau memang kita mau pakai pada PC ataupun laptop, maka minimum requirement juga sama. Minimum sudah menggunakan port USB Type-C 3.1 atau kalau bisa juga Thunderbolt 3, baik untuk PC dan juga laptop Windows ataupun yang berbasis Mac. Pichel to be honest belum ngetes ya kalau untuk Linux ya, soalnya nggak ada PC Linux yang berseliweran di studio Pichel ini. Dan di web resminya pun juga nggak ada mention apa-apa soal support kepada Linux. Dan untuk penggunaannya sendiri memang ini simple banget ya, sesimpel plug and play aja kalau memang sudah support. Di sini Pichel contohin dengan HP Pichel yaitu Samsung Galaxy S10 Plus yang sudah menggunakan USB Type-C yang Pichel sambungkan dengan TV TCL 55A8 untuk penampil gambar dengan resolusi 4K. Dan pas Pichel colokin mode DeX pada HP-nya langsung aktif, yang artinya device converter ini bisa dikenali dengan baik oleh HP-nya. Kemudian kalau kita mau coba mode DeX-nya Pichel matikan, maka HP-nya masuk kepada mode mirroring. Tapi sekedar catatan buat teman-teman yang mungkin mau nyolokin kabel ini kepada HP teman-teman sekalian, perhatiin dengan jelas ya, karena ini tuh akan sangat banyak mengkonsumsi baterai, sehingga kita bakal cepet banget habis tuh baterainya. Dan apalagi karena kabel ataupun port USB Type-C-nya tuh kepake gitu ya, itu jadinya kita susah mau nge-charge. Kalau memang ada wireless charging mungkin oke, tapi kalau nggak ada kan susah gitu. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang pernah lihat itu ya kayak ROG Phone 7, dulu kan itu kan ada 2 chargernya gitu ya. Ya satu bisa colok nge-charge, satu lagi bisa colok Type-C gitu. Tapi kalau nggak, susah loh. Jadi itu sekedar catatan ya teman-teman. Jadi jangan asumsikan bahwa kita bisa menonton di HP dengan layar besar selama-lamanya. Tidak bisa. Daya tahan baterai. Dan lebih lanjut, pada waktu Pichel coba tes juga menggunakan Mac Mini M1 yang biasa Pichel pakai di studio buat ngedit video, maka device ini secara otomatis juga bisa langsung digunakan, terutama pada waktu kita colok kepada port Thunderbolt-nya. Sehingga Pichel bisa menggunakan lebih dari satu display pada Mac Mini nih. Jadi, good job sebenarnya. Dan sementara untuk latency-nya sendiri, sejauh pengamatan Pichel sih ini minim sekali, hampir nggak ada sebenarnya. Karena kalaupun ada mungkin karena hanya dari perbedaan refresh rate aja dari HP Pichel dengan yang tampil di layar TV-nya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan screencast bawaan dari Android, langsung kelihatan beda banget ya kan. Soalnya screencast Android itu kan pasti kerasa banget delay-nya, karena menggunakan jalur yang wireless. Yang memang lebih banyak gangguannya dibandingkan dengan mode point-to-point, apalagi pakai kabel yang device converter begini. Dan kalau memang teman-teman yang kemarin sudah pernah lihat video review Pichel soal PX Capture Card, maka device converter ini sebenarnya bisa jadi pelengkapnya. Buat teman-teman yang memang memiliki kebutuhan streaming ataupun recording dari HP, misalnya gitu ya. Teman langsung colokin USB Type-C-nya kepada HP, terus langsung colokin kepada HDMI Capture Card. Jadi udah langsung simple banget gitu kan. Jadi nanti konektor HDMI dari device converter tinggal teman-teman colokin aja. Kalau memang nggak punya PX Capture Card, ya udah pakai yang lain gitu kan. Simple banget kok teman-teman. Tapi walaupun begitu, Pichel tetap rekomendasiin teman-teman browsing dulu, coba cek dulu device teman-teman apakah support. Karena takutnya sayang udah beli misalnya gitu ya, terus habis itu nggak support kan kayak agak-agak zong gimana gitu. Kita udah keluarin duit lumayan, terus tiba-tiba nggak bisa kepake, kan sama aja bohong gitu ya. Jadi kalau perlu dicek dengan detail dan bener-bener, jangan sampai kecewa. Tapi kalau Pichel udah yakin, teman-teman pasti akan kecewa dengan kode 8K60-nya. Aduh, bahaya nih. Overall, menurut pribadi Pichel, PXMHH 8K60 device converter merupakan sebuah device tambahan yang bisa berguna buat ngelengkapi setup streaming ataupun juga recording teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya kita mungkin mau pakai meeting dan kontennya ada di HP kita, apalagi kalau selama HP kita support, colok aja langsung muncul di proyektor gitu kan. Dan yang sebenarnya menarik menurut Pichel itu adalah bandrol harganya itu. Kenapa? Karena ini tuh device cuma dibanderol dengan harga 200 ribuan aja. Dan dengan 200 ribuan teman-teman sudah bisa mendapatkan sebuah device converter yang bisa menampilkan gambar yang high res dan juga dengan build quality yang solid dan juga nggak pakai latency gitu ya. Daripada Miracast gini udah paling bener sih. Tapi memang kalau teman-teman kepikiran apakah memang ada device yang nggak cuma jadi converter aja, maka jawabannya ada. Yaitu adalah PX UCH011 Hub Converter yang videonya sudah pernah Pichel rilis beberapa waktu yang lalu ya kan. Mana tahu teman-teman kelewat, Pichel udah pernah bahas tuh ya. Linknya juga bisa teman-teman lihat di sini. Kalau emang mager banget buat nyari deskripsi ya di sini aja ya. Kalau memang mager ya, bisa taruh sih di bagian deskripsi gitu ya. Di situ lihat aja.
Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk-produk yang Pichel mention di video ini atau mungkin mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke YouTube channel kita yang lain ya, di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game, di mana Pichel baru bahas game konsol menarik kemarin, Kin Hang K36, ataupun mungkin juga main-main ke PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, di mana Pichel baru liburan tuh ke Pantai Bira. Mantap banget pokoknya, beda deh sama pantai-pantai yang Pichel udah main-mainin dulu ya. Atau kalau memang mau juga bisa main juga ke Pichel Toys Time, channel yang Pichel tidak pernah update. Nggak tahu kenapa saya malas sekali ya, tapi tunggu aja tanggal mainnya guys ya. Jangan lupa udah subscribe ya, jangan lupa. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video, bye bye. Kan langsung colok, enak ya kan? Mana sih kabelnya? Oh ini. Oke guys. Wush. Shuh.